Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya dalam keadaan sehat mudah-mudahan. Bapak Ibu semuanya yang berada di webinar kali ini, kita semuanya alhamdulillah bisa bertemu kembali, yang pastinya di webinar series keuangan haji. Nah Bapak Ibu semuanya, kayaknya kita harus benar-benar siap untuk mempersiapkan diri kita pada malam hari ini. Kita akan bersama membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu semuanya, senang sekali pada hari ini saya Muhammad Fadlur Rahman dan rekan saya Rosita Oktaviani. Nah, Tentunya pada hari ini kita akan menemani Betul. rekan-rekan semuanya 2 jam ke depan Betul. ya. Dalam acara apa ini, Kak? Dalam acara webinar keuangan haji dengan tema trik berhaji cepat dan lebih murah tanpa harus kuras tabungan. Oke. Nah Bapak Ibu semuanya, kemarin juga kita sudah belajar nih Kak Rosita nih. Kalau misalnya kan Kak Rosita kemarin sempat absen nih ya. Digantikan saya. Jadi saya udah nemenin rekan-rekan semuanya nih beberapa minggu. Ya. Pastinya yang terakhir itu kita Kak Rosita bahas tentang strategi DP Haji. Oke. Nah, strategi DP Haji itu dengan Mas Aryo keren banget. Oke, gimana tuh Kak tips dan triknya? Nah, kenapa keren banget? Tips dan triknya itu akan nyambung sama hari ini nih. Tentunya. Nah, karena memang ada permintaan, Mas kayaknya Mas Aryo harus dilanjut nih gitu kan. Nah, maka dari itu nih kayaknya hari ini sama nih, tapi kita masih kita sembunyiin dulu ya. Jangan sampai ketahuan dulu nih siapa yang akan berbicara pada malam hari ini. Nah, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah apa yang disampaikan Mas Aryo di bulan minggu lalu mungkin bisa jadi bekal kita untuk bagaimana kita tahu strategi untuk DP Haji. Nah, untuk kali ini kita akan menambahkan di tema kita yaitu trik berhaji cepat dan lebih murah tanpa harus kuras tabungan. Jadi pemikiran orang-orang itu sekarang kita nabung untuk dihabiskan dalam berhaji. Padahal kita bisa bagaimana cara manage-nya supaya jangan benar-benar habis-habisan gitu. Karena kalau misalnya kita habisin, Ros, ini bahaya. Lah, kita juga harus memikirkan kehidupan kita sehari-hari dong. Terus yang paling gak kalah pentingnya Kak, jangan sampai kita sudah dipanggil porsi hajinya oleh Kemenak, tapi kita tidak bisa melunasi. Itu dia. Nah, itu dia yang paling parah, karena banyak banget ya kasus-kasus dan itu dadakan. Betul. Dadakan. Dan kita juga ya Allah akan memberikan rezeki ke kita. Tapi kalau misalnya dadakan seperti itu dan kita belum mempersiapkan, pastinya ada hal-hal yang membuat kita pusing. Jangan sampai pergi haji dengan kondisi pusing. Betul. Itulah pentingnya ya. Perencanaan keuangan itu dari sekarang sudah mulai di-set. Nah, gimana strateginya, tipsnya inilah. Nah, yang pertama kita akan bahas meng-highlight nih lagi-lagi banyak banget nih. Kalau kemarin kami survei dari beberapa orang nih, Karos nih, ternyata banyak yang berkaca, Mas, ini bener nggak sih sebenarnya kita tuh gaji-gaji UMR dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah loh ya, sekarang saya pengen highlight guru nih. Masa guru nggak bisa pergi haji bagaimana? Betul. Apalagi Bapak Presiden kita sudah menambah 2 juta katanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini bukan terkait UMR lagi. Siapapun dari kita, asal kita bisa memanage keuangan kita, pastinya kita bisa memprioritaskan apa yang kita akan dahulukan. Karena memang haji menjadi prioritas. Walaupun Bapak Ibu semuanya kita lihat, kalau skala prioritas di rukun Islam sendiri ada di nomor 5, tapi lagi-lagi banyak yang menyepelekan. Banyak yang nantilah gitu. Akhirnya apa? Keburu tua. Akhirnya apa? Lama lagi, akhirnya apa? Duitnya udah kepake dan lain sebagainya. Ketunda lagi. Betul Karena sekali. Ibadah haji itu adalah juga ibadah fisik loh Kak. Cakep. Kenapa ibadah fisik? Karena mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat kemarin, kalau ada di acara televisi itu ya, yang siaran tentang live haji, itu ya Allah Bapak Ibu, saya tuh kadang-kadang dalam hati saya kalau di situ ada orang tua saya kayaknya wajib menemani gitu. Karena memang dari usia
yang benar-benar kita lihat ya jelita ya, jelang 50 tahun. Itu kan kita bisa berpikir bagaimana lebih efektif dan efisien di umur-umur yang lagi semangat-semangatnya nih, seperti itu. Nah, maka dari itu juga kita akan membahas nih Kak Rosita nih, tips untuk memilih program haji yang sesuai dengan kondisi keuangan kita dan juga kondisi fisik kita pastinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sejenak kita akan luruskan niat kita terlebih dahulu nih Bapak Ibu semuanya, jangan sampai pada malam hari ini nih kita pengen yang namanya Mas, saya pengen hal-hal yang saya dapatkan buat diri saya sendiri. Enggak juga Bapak Ibu. Karena alangkah baiknya suatu kebaikan itu bisa diberikan atau di-share kepada orang yang lainnya. Nah, pada hari ini Bapak Ibu jangan lupa juga, jangan hanya sendirian Bapak Ibu ada di layar webinar ini, ajak rekan-rekan Anda. Karena paling nikmat itu adalah pergi haji bersama dengan rekan-rekan kita. Dan keluarga tercinta tentunya ya. Betul sekali, insya Allah Allah mudahan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan simak terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke pemateri kita yang masih kita masih kita hide dulu. Nah, kita akan membicarakan terkait update terkini nih Kak Rosita nih. Update terkini terkait haji reguler, kemudian haji khusus dan ada lagi haji yang simpel tuh yang langsung berangkat. Haji furoda atau sekarang memang disebutnya adalah haji mujamalah. Haji mujamalah ya. Nah, jadi ada berbagai macam haji ya. Jadi yang harus diketahui oleh calon jamaah semuanya nih. Tapi kalau misalnya yang sudah mendaftar, insya Allah kita akan doakan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga dicepatkan keberangkatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas juga terkait update haji terkini. Jalan berhaji jamaah Indonesia terkini itu seperti apa sih? Haji regulernya seperti apa, haji khususnya seperti apa, haji furoda seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semuanya, kami akan membahas lebih fokus kepada haji khusus tapi tanpa menyampingkan yang haji reguler dan haji furoda. Karena tidak ada komparasi nantinya takutnya ya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah ketentuan kuota haji. Nah, ini Bapak Ibu nih, ketentuan kuota haji di Indonesia itu prinsip yang diterapkan oleh Kementerian Agama adalah first come, first serve. Jadi Bapak Ibu yang harus diingat nih, ya Kak Ros ya. Betul. Siapa yang datang duluan, siapa yang akan dilayani duluan. Betul. Istilahnya. Siapa yang daftar duluan, dia yang akan berangkat lebih awal. Betul, atau dia bisa sudah mengambil porsi kursi ya. Betul, mengamankan porsi dulu ya. Betul, itu dia. Jadi Bapak Ibu semuanya kembali lagi nih ke awal nih. Siapa yang datang duluan. Makanya Bapak Ibu semuanya kalau misalnya dalam hati kita bismillah ya Allah saya pengen. Udah Bapak Ibu, duluan aja. Bismillah, nanti akan juga kalau misalnya dari webinar ini Bapak Ibu sudah memutuskan akan mendaftar, ya udah hubungi aja dari sales representatif kita, ada di chatbox nanti kami akan share. Nanti Mbak gimana sih caranya, Mas gimana sih caranya? Kenapa? Karena sistem yang diterapkan Kementerian Agama adalah siapa yang datang duluan yang akan dilayani diberikan kursi terlebih dahulu seperti itu. Nah kemudian apalagi nih, nah Kak Rosita gimana ketentuan kuota nih yang ada per tahunnya? Ya baik Bapak dan Ibu, jadi untuk ketentuan kuota di Indonesia itu adalah sebanyak 221.000 per tahun. Wow. Ini adalah kuota nasional ya yang dikasihkan dari pemerintah Saudi untuk jemaah haji di Indonesia. Ini baik haji reguler, haji khusus ya. Nah, ini mengacu kepada keputusan KTT Oki tahun 1987 di Amman Yordania, yaitu 1/1000 atau 0,1%-nya dari jumlah penduduk muslim suatu negara, yang dimana jumlah setiap tahunnya ini ditetapkan yang tadi saya bilang oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Bapak dan Ibu. Di Indonesia ditetapkan 221 juta muslim. Nah, 0,1%-nya yaitu adalah 221.000. Jadi kita mendapatkan kuota haji selama 1 tahun atau 1 musim ini, baik haji khusus maupun haji reguler, nominalnya adalah 221.000. Berbeda dengan negara Malaysia. Negara Malaysia ditetapkan 31,6 juta muslim. Jadi 0,1%-nya adalah 31.600 kuota setiap tahunnya. Jadi lebih dominan negara kita nih Kak Fadlur. Alhamdulillah karena memang negara Indonesia ini mayoritas dari
umat muslim. Masya Dan Allah. alhamdulillah juga jalinan komunikasi antara Hmm, Indonesia dengan Kerajaan Arab hmm. Saudi baik. Masya Dan Allah, alhamdulillah ya. Bapak Ibu juga manfaatkan 221.000 ini. Karena apa Bapak Ibu? Dari hal yang kita rinci ini semuanya kita tuh tidak ngambil dari berbagai sumber yang tidak valid ya. Karena Betul, kita betul. mengambil di sumber yang valid juga boleh. Kita Ya, lihat nih di layar kita nih, ada sumbernya yaitu ya, dari Detik Hikmah juga. ya. Kuota haji 2025 sebanyak 221.000. Tahapan penyelenggaraan haji langsung dimulai. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya ini kita ambil di Senin 24 Juni 2024. Oke. Jadi info-info yang tadi kita dapatkan semuanya langsung bersumber dari info yang tepat. Nah, Bapak Ibu 221.000. Maka dari itu ya kita yakin aja. Mudah-mudahan saya atau kita semuanya ada di dalam 221.000 itu. Amin, Amin ya amin, Rabbal amin, Alamin. amin. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan mengetahui lagi nih ketentuan haji reguler Betul. 92% dari kuota nasional. Gimana sih, Oke. Karos? Ya, jadi untuk ketentuan kuota haji reguler dari kuota haji senasional ya yang Ya. tadi saya sudah sempat sampaikan 221.000. Nah, ini 92%-nya adalah khusus haji reguler, Kak Fadlur. Jadi kuota Oke. haji reguler ini dibagi habis untuk seluruh provinsi secara rata, secara profesional menggunakan rumus 1/mil dari penduduk muslim masing-masing provinsi atau kabupaten kota yang telah ditentukan. Oke, jadi gini kali ya, Karos ya. Jadi Ya, kalau kuota dari 221.000 ya, tadi, kita langsung persentasekan 221.000 itu ya, Bapak Ibu itu adalah 100%. ya. Jadi dari 100%, 92% itu adalah jatahnya untuk haji Haji reguler. reguler, Nah, betul, tapi dari 92% itu disebar, betul. betul ya? Ke setiap Ke provinsi, setiap betul. provinsi, bahkan daerah-daerah karena memang kita perhitungannya rumusnya menggunakan 1/mil dari penduduk muslim. Betul. Jadi Bapak Ibu kita nanti akan lihat nih. Nah, Oke. terdapat 153 provinsi, kabupaten atau kota yang ditetapkan pembagiannya oleh Kementerian Betul. Dan Agama. ini memang sudah di-riset atau dibaginya sudah benar-benar secara profesional. Oke. Wow, kita akan lihat Bapak Ibu semuanya nih, Bapak Ibu. Oke. Boleh Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu semuanya kira-kira yang hadir di webinar ini silahkan ketik Bapak Ibu berada di daerah mana. Atau Kita provinsi akan mana? provinsi mana ya wilayahnya. Karena kita akan melihat nih Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu mau melihat untuk kuota haji reguler, kita akan bisa lihat di layar Bapak Ibu semuanya. Misalnya di sini sudah kita urutkan dari tahun keberangkatan yang paling lama ya. Paling lama Ini dulu. bukannya kita Mas kok dari yang paling lama? Enggak Bapak Ibu, ini kita kan di sini untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwasanya di Indonesia ternyata ada jamaah yang antrinya itu sampai 47 tahun ke 40 depan. tahun. Misal kita baru daftar haji besok nih, bismillah untuk haji reguler. Kita berada di Kabupaten Bantaeng. Ya. Nah Bapak Ibu semuanya akan, ini sudah benar-benar diriset ya. Betul. Itu akan berangkat di 47 tahun ke depan. Dan Bapak Ibu bisa lihat jumlah pendaftarnya itu hanya di 8.175 orang. Betul. Nah, sekarang kita akan lihat nih Bapak Ibu nih, misalnya Bapak Ibu ada di mana nih? Di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu kuotanya Bapak Ibu, kuotanya loh ya, hanya 33.031 orang. Ya. Dan itu masih menunggu 34 tahun jika Bapak Ibu membayarnya baru besok atau hari ini. Betul. 34 tahun ke depan. Ini untuk haji reguler. Misalnya Bapak Ibu semuanya ada di DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta mempunyai yang namanya kuota maksimal 7.412 orang, Bu, Pak. Itu masih 28 tahun ke depan. Bapak Ibu, kita berbicara ini bukan Mas, nggak apa-apa Mas 28 tahun dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang usia. Betul. Karena memang Bapak Ibu mohon maaf. Kita sekarang ada di umur berapa baru kepikiran ingin yang namanya pergi haji. Misalnya ya berkaca kepada orang-orang yang sekarang lah baru di usia 25 tahun atau di usia 30 tahun baru kepikiran untuk pergi haji. Ya. Kita lihat misalnya mayoritas adalah orang Jakarta. Berarti jika ingin mengikuti atau mendaftarkan haji reguler, tambah dengan umur sekarang 28 tahun ke depan. Misal dia sekarang 28 tahun lah usianya, tambah 28 berarti ya insya Allah akan berangkat di umur 56 tahun. Ya. Kalau 28 tahun kita awal mendaftar Bapak Ibu masih sehat, masih segar insya Allah amin.
56 tahun bukan kita mendoakan Hmm. tidak sehat lagi, bukan Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi kesehatan kita atau kebugaran kita, kelincahan kita Hmm. ya dalam beraktivitas itu agak berkurang. Maka dari itu Bapak Ibu, kita juga bukan memikirkan 28 tahun santai kok Mas, Mm-mm. bisa sambil ini dan lain sebagainya. Enggak Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya kita mengefektifkan waktu, Betul. kalau memang ada, kenapa enggak? Seperti itu. Yuk Bapak Ibu semuanya, kira-kira Bapak Ibu boleh di chat di Di kolom kolom komentar komentar. ya. Betul. Kira-kira oke, atau Bapak Ibu misalnya pengen lihat lagi nih, ada lagi Bapak Ibu, Mas saya ada di Kabupaten Bogor. Nah Iya. dilihat tuh, di Kabupaten Bogor itu jumlahnya adalah 3.192. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat, jatahnya kuotanya hanya 3.192. Nah kemudian berangkatnya berapa tahun Bapak Ibu? 24 tahun. Insya Allah. Jadi harus benar-benar dipikirkan bagaimana kesiapan kita. Mohon maaf ini bukan berkaitan dengan kesehatan juga. Betul. Ternyata anaknya 5, Ros. Masya Allah, itu perencanaan keuangannya masih dipikirkan itu ya. Ternyata anaknya 5. Hmm. Ternyata ada yang harus ada pekerjaan, Mm-mm. kesiapan dan lain sebagainya lagi. Ternyata masih berkaitan dengan bagaimana cara kita mempersiapkan. Oh ternyata orang tua mau diberangkatkan Ya. dulu. Apalagi bagi kita-kita nih yang memang keinginan kita kan adalah memberangkatkan orang tua Betul, dulu ya. betul. Orang tua kita pastinya wah umurnya tuh udah jelita nih pasti jelang 50 tahun bahkan lebih. Nah maka dari itu Bapak Ibu semuanya, jika kita berkaca dengan haji reguler, tadilah jumlah-jumlahnya. Nah Bapak Ibu masih ada informasi lagi nih. Betul. Jadi selain tadi dari jumlah kuotanya berapa, tahunnya berapa, kemudian jumlah pendaftar sampai saat ini yang udah ada. Ini Masya Allah nih Bapak Ibu nih ya. Ini Kita, ada yang paling rendah nih Kak, untuk di Provinsi Papua. Di Provinsi Papua itu sekitar 25 tahun masa tunggunya. 25 tahun. Dan itu totalnya kuotanya hanya 1.000. Ya. 12 orang. 1.012 Ya, orang. 1.200 orang. Nah Bapak Ibu, kita masa kita harus pindah domisili ya Kak? Iya. Kita pindah KTP Kak? Nggak bisa. Jadi lebih ribet lagi. Belum motor pindah. Belum rumah pindah dan lain Banyak sebagainya. lagi ya keuangan yang dikeluarkan Bapak Ibu ya. semuanya, maka dari itu Bapak Ibu yang kami ingin sampaikan adalah inilah realitanya data yang kami himpun Bapak Ibu semuanya dari haji reguler terkait keberangkatan jumlah pendaftar. Yang kita lihat Bapak Ibu, kalau misalnya dilihat di yang warna kuning Jawa Timur itu Bapak Ibu, kuotanya hanya 33.031 Ya. orang. Tapi lihat Bapak Ibu, yang sudah daftar berapa orang Bapak Ibu? 1.115.230. Jadi Bapak Ibu semuanya harus juga sama-sama kita lihat, oh ternyata selain berbicara tahun yang panjang, ada kuota yang dibatasi juga. Bahkan ada juga yang pendaftarnya sudah melebihi dari kuota tersebut. Betul. Nah maka dari itu Kak Ros, kita juga harus menyampaikan juga ketentuan nih kuota haji khusus. Nah kita akan membahas Bapak Ibu, kalau misalnya tadi Mas tadi ngebicarain tentang jumlah haji reguler terus gitu kan, makin bikin saya pusing gitu kan. Apa nih solusinya Bapak Ibu semuanya? Kita harus tahu juga ada 3 macam nih haji ya. Maksud saya nih 3 model haji yang bisa kita lakukan nih saat ini. Ada haji reguler, ada haji khusus, ada juga haji furoda. Nah Bapak Ibu kalau misalnya tadi sudah waduh reguler ternyata seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Nah ini Kak Ros nih akan menyampaikan nih ketentuan haji khusus nih seperti apa. Ya, siap. Nah untuk ketentuan kuota haji khusus itu adalah dari kuota senasional yang 221.000, ini kuota haji khususnya 8% ya, 8% dari kuota nasional Kak Fadlur. Nah sama metodenya Bapak dan Ibu, kuota haji khusus ini berlaku nasional dengan prinsipnya adalah first come first serve, di mana secara langsung tanpa batasan provinsi, kabupaten atau kota. Berbeda tadi dengan haji reguler ya Bapak dan Ibu, itu sudah ditetapkan kan per wilayah atau per provinsi, per kabupaten kota. Nah kalau haji khusus, siapapun dan dimanapun Bapak dan Ibu bisa mendaftar, tidak berdasarkan waktu. Jadi misalkan Bapak dan Ibu silakan mendaftar di PIHK yang memang sudah tentunya sudah di riset ya, sudah di sortir dulu nih, karena kan kita sekarang sudah 600 travel se-Indonesia ya Bapak dan Ibu ya. Kita juga sebagai masyarakat harus jeli
Betul. Kepada travel siapa kita memilihnya? Nah, ini kuotanya 8% dari kuota nasional dari 221.000. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi dari tadi kalau misalnya Mas 8%-nya kemana dari 92%, Betul. 8%-nya porsinya dialihkan ke haji Haji khusus. khusus. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau ini tanpa mau Ibu dari Jakarta, mau Ibu dari mohon izin dari yang wilayah ke mana-mana, Ya, wilayah terpencil pun itu Bapak bisa Ibu bisa daftar. dapat karena memang selagi Bapak Ibu adalah WNI ya, Betul. warga negara Indonesia akan bisa mendapatkan porsi yang 8% itu. Oke. Nah, pastinya Bapak Ibu juga harus melihat nih travel-travel mana yang sudah terdaftar di PIHK. Betul, Jangan betul. sampai Bapak Ibu semuanya ada tawaran, wah haji Mas cuma segini, digini dalam dan sebagainya. Aduh, Bapak Ibu mohon maaf ya. Sekarang sudah lagi masanya kita harus lebih teliti lagi. Betul, betul. Nah, kemudian apalagi nih yang bisa disampaikan Bapak Ibu semuanya? Kita akan langsung tampilkan di depan layar Bapak Ibu semuanya perbandingannya layanan 3 haji resmi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu semuanya, jumlah kuota yang tadi disampaikan, kita akan lihat dari 221.000 Bapak Ibu, kalau diambil 92%-nya, itu haji reguler yang akan berangkat adalah 203.320 jamaah. Ini termasuk juga petugas Bapak Ibu. Jadi nggak ada eksklusivisme dari petugas sendiri, jatahnya enggak. Sudah include Nah, ya. yang tadi kita bahas 8%-nya Bapak Ibu, itu hanya 17.680 jamaah termasuk petugas atau 8%-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat angka realnya berapa sih Mas? Nah, angka realnya adalah 17.680 jamaah. Nah, Mas, furoda gimana? Kalau haji furoda ini tidak dapat diprediksi Bapak Ibu, sesuai kondisi pada tahun keberangkatannya. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya yang bisa diambil pada kali ini kesempatannya adalah di haji khusus ini. Betul. Maka dari itu Bapak Ibu, ya sama-sama 221.000, cuma kita dapat 17.000. Nanti kita akan up to date jamaah haji khusus terkininya berapa, kita akan Betul. kasih lihat. Ya. Nah, selanjutnya adalah apa lagi nih? Ya, ini adalah perbandingan layanan dari 3 jenis haji yang tadi sudah Betul. disampaikan Kak Fadlur ya. Jadi untuk haji reguler untuk saat ini, jika Bapak dan Ibu daftar saat ini masuk tahun 2035, masa antriannya sampai 2073 Masya Allah. atau 11 sampai 48 Ini tahun. tadi Kabupaten Bantaeng itu ya, Betul, ini 48 tahun berbeda-beda ya Kak, Hmm. setiap provinsinya atau kotanya. Kalau untuk haji khusus, jika Bapak dan Ibu mendaftar saat ini atau hari ini, estimasi keberangkatannya memang sudah masuk di tahun 2032 Masya atau Allah. 8 tahun. Nah, ini setelah Bapak dan Ibu daftar ya, ini kuota nasional ya. Dan yang terakhir adalah haji furoda. Kalau haji furoda sih insya Allah tahun depan bisa langsung daftar. Insya Karena memang Allah. tanpa antrian kuota ya dari Betul, pemerintah. betul. Tapi lagi-lagi ini sesuai kondisi. Betul. Nah, yang akan pasti ini yang resmi ini kita bisa arahkan Bapak Ibu kalau misalnya kan tergantung budget kayaknya. Seperti itu. Lagi-lagi keuangan ya Kak. Betul Bapak Ibu, karena kita membahasnya tentang hari ini juga keuangan, manajemen keuangan haji nih Iya. seperti apa ya. Kemudian Bapak Ibu juga terkait waktu antrian haji tadi sudah dijelaskan. Kemudian setelah pendaftaran, nah tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu ya. Jadi ada yang 11 sampai 48 tahun, 89 tanpa antrian. Ya. Nah, apalagi nih Karos yang bisa disampaikan nih? Oke. Nah, di sini juga yang tadi telah disampaikan, kita kasih resumnya nih ya. Oke. Penjelasan haji khusus resmi Indonesia tadi dengan detail atau antrian nasionalnya 221.000. Ini adalah angka dari pemerintah Arab Saudi yang memang diperuntukkan untuk Indonesia, jemaah haji Indonesia ya, mau di haji reguler, haji khusus, ini angkanya setiap tahunnya diberikan adalah 221.000. Kuota haji khususnya 8%. Ini adalah sumbernya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Bapak dan Ibu. Dengan total porsi haji khususnya 17.680. Ini sudah termasuk kuota petugas dan kuota jamaah. Nah, ini bersumber dari KMA atau Ketentuan Menteri Agama. Oke. Untuk tadi sudah boleh dilihat Bapak dan Ibu ya di layar masing-masing. Porsi jemaahnya adalah 16.128 dan porsi petugasnya adalah 1.552 kuota. Ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ini data yang kita ambil, ini sudah memang dari resmi ya, dari website atau situs resmi dari website Kemenak, haji.kemenak.go.id. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengaksesnya sendiri, Betul, bisa melihat betul. tabel-tabel yang tadi sudah kita sampaikan ya. Memang kita ambilnya dari resmi dari Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu semuanya, Ros, nih saatnya kita akan melihat. Ini sudah yang sampai update. sudah sampai Betul. mana sih sebenarnya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu semuanya,
Kalau misalnya kita mau lihat Bapak Ibu, sekarang ini adalah jamaah kita ya, terus Betul. ya. Alhamdulillah di Almira sih sekarang yang terupdate adalah dari kalau namanya nama Kamila Putri Rahmani. Ini di Nah, Provinsi itu Jawa udah Tengah. di Provinsi Mm-mm. Jawa Tengah. Kemudian posisi porsi pada kuota provinsi dan lain sebagainya adalah posisi di 119.548. Betul. Nah, Bapak Ibu, sekarang itu tadi nama yang tersebut nih yang ada di sebelah kanan itu udah ada di 119.548. Bagaimana sih Bapak Ibu cara membacanya? Ya. Jadi di tiap tahunnya kita mendapatkan kuota di 16.128 kuota. Nah, kuota tersebut itu udah diambil Bapak Ibu. Jadi yang ingin berangkat haji khusus tuh udah dari kemarin-kemarin tuh udah ada yang mendaftar. Sehingga sekarang itu Bapak Ibu semuanya, jika Bapak Ibu memutuskan hari ini untuk bismillahirrahmanirrahim saya akan daftar haji khusus, Bapak Ibu akan masuk di putaran atau di kelompok yang 8 tahun ya, 8 tahun ke depan ya. Karena memang Bapak Ibu semuanya batas di yang tahun ke-8 ini adalah di 129.024 atau 129.024 orang batasnya. Dan sekarang sudah di 119.548. Itu artinya Bapak Ibu, ini saya sampaikan dengan jelas. Sisa untuk yang di tahun ke-8 nanti keberangkatannya insya Allah itu tinggal 9.476 kuota. Dan Bapak Ibu bukan lagi namanya ini emang Almira doang, enggak. Nasional ini. Nasional dan ada berapa travel? 600 travel Bapak dan Bayangkan Ibu. Bapak Ibu, ada 600 travel yang sama-sama kita ingin membantu Bapak Ibu semuanya berangkat haji. Kita nggak tahu. Kalau Bapak Ibu nanti aja masih 9.000. Bu, Pak, 600 travel ini sudah mendaftarkan juga yang lainnya untuk masuk di haji khusus. Maka dari itu, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Jangan menunda-nunda. Jika memang Bapak Ibu butuh informasi detail dan lain sebagainya, silakan diklik di link yang ada di chat box atau di chat. Nanti Bapak Ibu akan terhubung di tim kami ya. Betul. Untuk menjawab juga apapun yang ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait ini. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk 9.476 ini bukan yang sesuatu hal yang banyak. Ini mudah sekali habisnya. Karena memang semua orang di sini insya Allah, termasuk kita berdua nih ya, saya dengan Rosni pengen banget insya Allah mudah-mudahan kita akan berangkat di tahun ke-8. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kita juga harus tahu Bapak Ibu semuanya. Nah, bisakah sebenarnya haji khusus? Bisa nggak sih Ros, haji khusus maju? Bisa. Jadi berdasarkan keputusan Direktur Jenderal nomor 118 tahun 2024 itu tentang jutlak pemenuhan sisa kuota. Jadi memang di tahun lalu ya 1445 Hijriah kita memang ada tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi kemarin 20.000 kuota Kak Fadlur. Itu dibagi untuk jemaah haji Indonesia ya. Dan itu nomor urutnya alhamdulillah bisa lebih cepat. Alhamdulillah. Kita berharapnya insya Allah mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ada juga. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, yang kita pikirkan adalah haji khusus ini sudah benar-benar insya Allah mempermudah dan juga kita mempercepat. Ya. Tapi bukan menutup kemungkinan Bapak Ibu tidak bisa lebih cepat lagi. Betul. Karena memang kita juga merasakan ya tahun ini ya alhamdulillah juga ada percepatan juga. Tapi Bapak Ibu ingat Bapak Ibu, kita niatkan tulus bismillahirrahmanirrahim. Yang penting adalah kita sudah bisa mengambil sikap, kemudian percaya dengan travel yang sudah dipercayai oleh Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya informasi apapun terkait percepatan dan lain sebagainya kami akan segera informasikan ke Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan aja Bapak Ibu semuanya kita atau rekan-rekan semuanya yang ada di webinar malam ini termasuk adalah orang-orang yang diberikan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu tadi info terupdate kita. Betul. Pengantar webinar malam ini. Kenapa harus kita sampaikan terus-menerus hal terkait ini? Karena memang Bapak Ibu antrian haji khusus itu juga bisa bertambah lama karena memang pemenuhan kuota setiap tahunnya banyak yang sudah memenuhi. Betul. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan masih 8 tahun nih loh ya. Insya Allah mudah-mudahan yuk sama-sama Bapak Ibu semuanya yakinkan. Cara meyakinkannya gimana? Manage dulu keuangannya. Betul. Kalau kita belum punya yang namanya manajemen keuangan, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita? Pasti akan kepanggil lagi, aduh gimana nih buat anak sekolah nih. Gimana lagi nih buat orang tua dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu, malam hari ini kita masih ada webinar
trik berhaji cepat dan Bersama. lebih murah. Nah, tanpa harus kuras tabungan. Nah, Ya. kuras tabungan itu seperti apa? Langsung saja, di sini sudah hadir bersama kita juga Mas Rahmat Aryo Baskoro, SEMMCFP IFP. Mana Masya Mas Aryo? Allah, apa Assalamualaikum. kabar Pak Aryo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waduh, sehat? malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini berarti Mas Aryo nih, kemarin ini ada yang merequest kayaknya Mas Aryo butuh satu sesi lagi. Langsung kata Mas Aryo, saya hadir malam ini. Masya Allah. Habis strategi DP Alhamdulillah. haji, masuk ke trik berhaji cepat lebih murah. Nah, kita langsung aja nih Mas Aryo nih kayaknya nggak sabar nih rekan-rekan semuanya nih. Aman Mas Aryo udah siap? Siap, insya Allah. Oke, Kang Ajay. silakan Mas Aryo. Oke, saya lanjutkan ya dari MC. Terima kasih atas kesempatannya ya. Untuk malam ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh MC kita, bahwa kita melanjutkan dari kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh Almira sekitar bulan yang lalu ya, di September kalau nggak salah ya, akhir September ya, sekarang ketemu lagi di awal November untuk menggenapkan apa yang sudah kita pelajari di eh, bulan sebelumnya ya. Saya akan share screen ya, materi nanti akan diberikan kepada tim Almira ya. Nah, ini dia ya, sesuai dengan flyer ya, dan ada juga eh, publikasi yang baru ya, video dan sebagainya ya, itu menjadi pembeda untuk malam ini ya. Kalau kita lihat ya, dari judulnya ya, sebenarnya adalah bagaimana sih kita sebagai individu ya, sebagai jemaah, sebagai makhluk ya yang memiliki kewajiban ya untuk bisa menunaikan ibadah haji ya secara cepat ya. Tadi sudah sempat disampaikan oleh MC ya, bahwa cepat itu bicara waktu ya. Terus kemudian yang kedua ya, lebih murah ya. Nah, ini bicara biaya, berarti bicara ongkosnya ya, tanpa harus kuras tabungan ya. Kita lihat fenomena yang terjadi ya di masyarakat kalau kita bicara perencanaan ibadah haji ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya bicara dua hal ini ya. Apakah kita mau ya atau enggak ibadah haji ya? Kita bisa jawab tuh ya di dalam hati kita masing-masing. Oh, mau ya. Tadi di chat banyak banget tuh dari total yang hadir di sini ya, ada sekitar hampir 300-an tadi ya. Ya, semuanya pasti mau ya. Tapi pertanyaan kedua ya, kita akan pindah ke bawah. Kita kira-kira sudah mampu atau belum ya? Karena kalau bicara ibadah haji ya, kita bukan hanya dari sisi kemauan, tapi harus ada dari sisi kemampuan ya. Tapi apa fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya, ternyata ya, dari dua gambar ini ya, ada Pak Radiudin ya, sehari-harinya bekerja sebagai tenaga kebersihan ya, ternyata bisa naik haji ya. Tapi di sisi lain ya, mungkin ada ya saudara-saudara muslim kita yang secara ekonomi sangat mampu ya, tapi belum terpanggil ya. Nah, jadi bisa digambarkan adalah dua hal ini menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya. Atau kalau yang dulu sering nonton sinetron ya, tukang bubur aja bisa naik haji ya. Walaupun cuma sekedar film sinetron, tapi ternyata itu terjadi ya. Jadi dua hal ini bisa teman-teman renungkan ya, mengenai mau dan mampu. Apakah kita mau tapi belum mampu ya? Tadi sempat disampaikan, insya Allah kita berdoa berusaha, Allah akan mampukan ya. Atau kalau kita sudah mampu ya, tapi kita belum mau ya, kita doakan juga bersama bahwa akan terpanggil untuk bisa menjalankan ibadah haji ya. Apalagi ya. Nah, permasalahan klasik ya, tadi sempat disampaikan juga ya, bicara ibadah haji, bicara perencanaan ibadah haji ya, kita akan bicara dua step ya, kita akan bicara dua tahap yang harus rekan-rekan pahami dulu ya.
dari sisi keuangan ya, permasalahan klasik adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kursi haji ya. Tadi sudah disampaikan ya, paling lama 40 tahun, bayangkan ya. 40 tahun kalau usianya ada di 20 ya, berarti ya, akan naik haji di usia 60 pada haji reguler ya. Pada haji khusus ya, dulu waktu saya daftar bersama istri 5 tahun ya, mundur lagi 7 tahun ya. Tadi diupdate mundur lagi 8 tahun ya, bisa dibayangkan ya, ketika kita semakin lama mendaftar ya, antriannya ya, karena tadi first in first serve ya, itu yang akan dijadikan sebagai dasar kita untuk menunaikan ibadah haji ya. Tapi memang ada faktor-faktor yang mungkin menjadi percepatan ketika kuota hajinya ditambahkan oleh pemerintah Saudi Arabia ya. Tapi mendapatkan kursi itu baru satu tahap, satu langkah ya. Nah, yang harus kita siapkan berikutnya adalah pelunasan ya, biaya haji ya. Nah, ini teman-teman jangan sampai eh, salah kaprah ya, ketika kita sudah dapat kursi haji, wah udah aman ya. Yang satu langkah di Baitullah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi masih ada satu langkah lagi nih yang belum kita sampaikan ya. Nah, itu yang akan kita diskusikan, kedua hal ini di webinar malam ini ya. Kita akan genapkan ya, saya akan ulang sedikit ya materi bulan lalu mengenai kursi haji ya, dan saya akan genapkan selesaikan untuk pelunasan biaya haji karena ada beberapa program yang dimiliki oleh pemerintah ya, yang dijalankan oleh Biro Travel Haji Umroh yang terdaftar di Kementerian Agama secara resmi ya. Nah, itu bisa menjadi pilihan program dari Bapak Ibu teman-teman semua di sini ya. Oke ya. Nah, itu opening dari saya ya, kurang lebih ini profil singkat dari saya, tadi sudah sempat disampaikan oleh MC ya. Dari sisi pendidikan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, kemudian saya bekerja sebagai tenaga pengajar, dosen dan profesional di bidang industri keuangan ya, beberapa sertifikasi dan izin ya yang saya peroleh dari uh, regulator di industri keuangan, dan juga saat ini saya sedang mengembangkan salah satu startup di bidang perencanaan keuangan yang nantinya saya akan sampaikan di bagian terakhir. Kita sudah bekerja sama dengan Almira untuk membantu teman-teman ya, membantu Bapak Ibu di sini untuk bisa menerjemahkan how to ya, start ya, bagaimana cara memulai ya untuk perencanaan ibadah haji ini ya. Oke ya, ini akan kita diskusikan selama mungkin 1 jam ke depan ya. Untuk kursi haji akan saya ulang materi bulan lalu ya, dan untuk pelunasan haji ya akan saya genapkan di sesi kali ini ya. Nah, sebelum kita mulai saya refresh tadi saya cerita ya, ya. Kenapa kalau kita bicara ibadah haji ya, akan mengalami kenaikan ya secara natural ya, secara alamiah ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, ibadah haji adalah ibadah yang memang secara jangka waktu ya, secara biaya ya, itu memiliki jangka waktu yang lebih panjang, yang agak panjang ya, dengan biaya yang dibutuhkan cukup banyak ya. Kalau kita bicara konsep biaya ya, bicara konsep secara ekonomi, bahwa harga barang ataupun jasa secara terus-menerus, secara reguler dia akan mengalami kenaikan. Ya, bisa disebabkan dengan ketersediaan yang terbatas, atau bisa juga disebabkan dengan jumlah uang yang beredar yang relatif banyak. Ya, ini contohnya nih ya, contoh sederhana. Ya, ada segelas es teh manis ya, harga mungkin 3.000 sampai 4.000 berbeda-beda. Ternyata ya, dengan asumsi inflasi 10% ya, harga di 3.000 di tahun 2024 itu akan naik ya 2 kali lipat lebih ya, hampir satu setengah kali harga sebelumnya ya. Kenaikannya itu di 7.800 ya. Ini contoh sederhana aja. Nah, gimana kalau kita kaitkan dengan biaya untuk ya, kursi haji dulu ya. Biaya reguler ya, seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman sudah ketahui 25 juta. Ya.
untuk mendapatkan kursi haji reguler. Ya. Haji khusus gimana? Ya, ya. Asumsi kita gunakan 5.000 US dollar. Ya. Kita gunakan ya, nilai tukar rupiah ya, dapat 80 juta. Oke? Ya. Nah, 80 juta ini ya, dengan asumsi 16.000 per US dollar ya, ternyata ya, dari kursi haji yang kita hitung 2024 itu 80 juta ya, dengan kenaikan inflasi 5% per tahun di tahun 2029 ya, nilai 80 juta itu bisa meningkat menjadi 102 juta. Ya, teman-teman bayangkan. Oke, ya. Dalam kurun waktu sekitar 5 tahun. Ya. Ini baru kursinya aja. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Gimana dengan pelunasannya? Ya. Tadi MC sudah menyampaikan ya, haji khusus ternyata sekarang udah 8 tahun Mas Aryo. Ya, di sini saya pakai asumsi dari mendapatkan kursi ya, sampai dengan pelunasan ya 2034 berarti ada 2 skema 5 tahun pertama ya, dan skema pelunasan di 5 tahun kedua ya. Berarti kalau asumsi 8 tahun berubah lagi hitungannya ya. DP kursi di 102 dan pelunasan ya. Bisa teman-teman bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, ternyata walaupun sama-sama 5.000 US dollar ketika ada inflasi ya, ini teman-teman harus mengumpulkan ya sebanyak hampir 2 kali lipatnya lebih ya. Nah, kalau kita lihat angka-angka ini banyak banget ya, Mas Aryo. Berarti kekurangannya berapa? Ya, kekurangannya hampir 2 kali lipatnya lebih ya, dari 102 ke 260 ya. Nah, terus gimana cara kita menstrategikannya? Ya, kita lanjutkan lagi ya. Secara konsep perencanaan keuangan ya, saya nggak akan bahas dari dasar banget di part 1 ya, di pertemuan beberapa bulan yang lalu, tapi saya langsung masuk ke konsep ya. Ketika perencanaan keuangan membantu seseorang mencapai atau memperoleh tujuan keuangannya, ya berarti apa? Teman-teman, Bapak Ibu harus tahu tujuan keuangannya apa. Ya, dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan materi di webinar kali ini adalah tujuan keuangan kita adalah untuk ya, menunaikan ibadah haji. Ya. Setelah itu apa? Ya, 3 hal yang harus kita ketahui ya, adalah prioritas yang mana. Berarti tadi jawabannya adalah haji. Ya. Biayanya berapa? Tadi udah kita definisikan. Ya. 5.000 US dollar. Kemudian pelunasan ditambah lagi 5.000 US dollar lagi. Ya, sehingga total kurang lebih ada 10.000 US dollar. Kemudian kapan kita mau mencapai tujuan keuangan tersebut? Ya. Tadi setelah pelunasan ya plus 8 tahun. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui dulu. Ya, baru kita bisa mendefinisikan bagaimana tujuan keuangan haji ini bisa kita ya, capai, bisa kita raih ya sesuai dengan target tahun kita. Oke. Nah, ini dia ya ibadah haji. Ya. Biaya sekarang berapa? Ya, inflasi berapa? Jangka waktu kapan mau kita capai? Ya, inilah 4 hal ya plus ada nanti kita kaitkan dengan investasi, imbal hasil pengembalian ya, yang akan coba kita identifikasi. Sebenarnya bisa nggak sih kita pakai kendaraan investasi ini? Ya, tapi perlu teman-teman garis bawahi dan ingat ya, Almira Travel ya, ini bukanlah ya, pengelola dari dana ya, investasi. Tapi teman-teman silakan ya cari lembaga-lembaga investasi ya atau manajemen investasi, manajer investasi yang memang punya izin ya dan keahlian kompetensi untuk bisa mengelola dana teman-teman ya
dan bisa mencapai tujuannya tadi. Oke, ya. Jadi selama sisa waktu kita akan bahas 8 hal ini, ya. Konsep dasar investasi, jenis-jenis investasi, instrumen, kemudian konsep risiko dan return, ya risk profile ini penting karena jangan sampai teman-teman nggak tahu profil risiko saya atau toleransi risiko saya ada di mana, ya. Dan 3 terakhir ini adalah, ya, program-program atau, ya, contoh, ya, produk-produk keuangan yang ada, ya, dan bisa menjadi pilihan teman-teman untuk bisa masuk ke dalam persiapan, ya, dana haji tadi, ya. Nah, kita lihat, ya, ini sebenarnya sudah sempat disampaikan di bulan lalu, ya, tapi saya ulang sedikit, ya, konsep dasar investasi. Ya, investasi apa sih? Ya, menempatkan uang ke dalam bentuk aset dengan harapan untuk meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Ya. Asumsi kalau kita bandingkan tabungan dengan investasi, ya, asumsi dapat return 2,5% 10 tahun ke depan, uang 200 juta menjadi 256, nambah sih, yo, ya, nilainya meningkat. Ya, tapi, ya, dengan investasi dengan rate atau pengembalian yang lebih tinggi, ya ternyata uang 200 juta periode yang sama 10 tahun ke depan, ya, itu nilainya meningkat sampai dengan 350 juta. Yang ngitungnya dari mana? Ya kita pakai, ya, kalkulator keuangan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, apa hubungannya sama perencanaan keuangan? Ya, kita punya tujuan, kita bikin rencananya, kita implementasi, kemudian kita monitoring dan evaluasi. Apakah sudah tercapai, ya, sesuai dengan constraint, dengan batasan umur, rentang waktu, dan pendapatan serta pengeluaran. Ini beberapa tujuan, ya. Fokus kita ada di sini, ya, ada di biaya haji. Ya. Di samping ada tujuan-tujuan lainnya, beli rumah, aset, pendidikan anak, ya, menjaga nilai dan sebagainya. Ya. Nah, ini hati-hati ketika kita investasi harus, ya, benar dana yang memang disiapkan untuk investasi, bukan dana yang memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Itu dari konsep dasarnya. Yang kedua, jenis-jenis investasi. Ya, kita akan lihat. Ya. Ada yang sifatnya real asset, ada yang sifatnya aset keuangan. Ya, real asset berarti apa? Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dirasakan, ya, secara fisik. Ya, sedangkan kalau bicara aset keuangan, secara fisik mungkin nggak kelihatan. Ya, tapi secara nilai, ya, aset-aset keuangan ini, ya, memiliki, ya, nilai ataupun harga yang memang menggambarkan, ya, kondisi aset tersebut. Ya. Atau bisa juga investasi yang sifatnya langsung, direct investment, ya, atau kita menitipkan, ya, atau mempercayakan uang kita pada pengelola dana yang memang secara izin, ya, sekali lagi izin itu penting, ya, dan secara kompetensi, ya, itu dimiliki oleh eh, orang tersebut, ya, atau biasanya institusi tersebut, ya, biasanya melalui manajer investasi, ya, produknya reksadana, ya, atau tadi bisa langsung produk-produk yang sifatnya memang baik tangible ataupun intangible, ya. Nah, yang ketiga lanjutannya adalah cara instrumennya. Ya. Kita sudah tahu jenis-jenis investasi, ya, terutama saya mau tekankan di sini, ya. Ternyata instrumennya ada banyak, ya. Ada pasar uang, pendapatan tetap, ya. Kemudian ada ekuitas, ya. Ada derivatif, ada yang menjadi campuran, ya, dari aset-aset ini berupa reksadana. Ya. Nah, ini kurang lebih, ya, bicara instrumen berdasarkan jangka waktu. Ada jangka pendek, menengah, ya, ada jangka panjang. Ya, jangka pendek ada di pasar uang. Ya, contohnya nanti kita lihat di slide setelah ini, ya. Jangka menengah ada pendapatan tetap, jangka panjang ada ekuitas derivatif. Nah, reksadana ini adalah yang merupakan portfolio atau campuran dari aset-aset yang ada di atasnya, baik jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Ya, nah ini contoh-contohnya. Masuk ke yang pertama, instrumen jangka pendek pasar uang. Ya. Nah, ini beberapa case intinya pada instrumen pasar uang. Teman-teman cukup ingat, Bapak Ibu cukup ingat, ya. Usianya ini kurang dari 1 tahun. Nah, jatuh temponya. Sifatnya sangat liquid, ya. Ini beberapa contoh yang ada di negara kita. Ya. SBI, NCD, commercial paper, repo, sampai dengan MTN. Ya. Pendapatan tetap atau obligasi biasa kita kenal, ya.
ini usianya lebih dari 1 tahun, ya, kemudian memiliki imbal hasil berupa bunga ataupun ya berupa bagi hasil, sama ya, tergantung. Kalau dia ori, apakah sukuk dan sebagainya. Ya, berarti apa? Kita akan mendapatkan bunga ya, dan pokok pada saat jatuh tempo, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya di jangka panjang, ya, itu ada instrumen saham pasar modal. Ya. Ini merupakan kepemilikan dari sebuah perusahaan. Keuntungannya bukan cuma bunga, tapi ada dividen dan capital gain. Ya. Tapi memang secara risiko, ya volatilitas harga ini menjadi hal yang harus kita waspadai. Ya. Ada preferred stock, ada common stock. Oke, atau derivatif ya. Ini lebih advance lagi ya Bapak Ibu ya, yang lebih tinggi lagi derajatnya, ya. Turunan dari aset keuangan. Ya. Bisa option, bisa futures. Ini just for information aja ya. Jadi teman-teman biar paham bahwa di atas saham tuh sebenarnya ada instrumen yang mungkin lebih berisiko ketimbang dari instrumen pasar modal. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jenis-jenisnya ada option, opsi ada futures. Ya. Ada foreign exchange dan sebagainya. Itu masuk ke dalam derivatif. Ya, atau yang merupakan portfolio campuran dari ketiga instrumen, keempat instrumen sebelumnya, ya, adalah reksadana. Ya, kumpulan dari portfolio aset keuangan yang dikelola oleh seorang atau lembaga manajer investasi yang berizin dan memiliki kompetensi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, oleh otoritas jasa keuangan, ya, yang sudah tersertifikasi. Ya. Jenisnya apa? Secara umum ada pasar uang, pendapatan tetap, saham sampai campuran. Ya mirip-mirip sama yang instrumen tadi yang sebelumnya kita bahas. Ya, tapi bedanya ya ini tidak bicara single aset atau satu aset, tapi kita bicara kumpulan dari aset-aset yang dikelola secara profesional oleh seorang manajer investasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, konsep keempat adalah kita harus paham tentang risiko dan return. Ya, ini saya sering nih ya dimintai pendapat ya. Mas Aryo, kenapa di Indonesia sering sekali terjadi ya investasi yang secara izin tidak berizin, ya, yang secara logis tidak masuk logika, ya, atau biasanya kita kenal dengan investasi bodong. Ya. Ya. Kenapa di Indonesia sangat kental, sangat laku? Ya? Karena tipikal orang Indonesia ya, ya, sampai dengan sekarang ya, ya artinya kedepannya semoga bisa meningkatkan dari sisi literasi keuangannya ya, dari kecakapan informasi keuangannya, termasuk webinar kali ini adalah salah satu cara bahwa kita menanamkan pemahaman ya, tentang instrumen-instrumen keuangan. Ya. Ternyata di Indonesia paling gampang, ya, cukup diiming-imingi oleh return yang besar, ya, padahal belum tentu masuk akal. Ya. Masyarakatnya sudah tergiur ya masuk ke sana. Nah, padahal ketika kita bicara return, selalu ada teman yang namanya risiko. Ya, bicara risiko, ya, bicara ya kemungkinan terjadinya kerugian ataupun keuntungan yang tidak diharapkan di masa yang akan datang. Ya, ada risiko yang sifatnya keseluruhan atau sistematik atau yang sifatnya unik pada instrumen-instrumen tertentu saja. Ya, sistematik yang dirasakan oleh semua, ada suku bunga, pasar, inflasi, non sistematik yang berbeda-beda pada setiap instrumen, ya, bisnis likuiditas, nilai tukar dan negara. Ya. Dan return tadi sudah sempat dibahas ya. Kalau dia saham ada capital gain ya, ada dividen. Kalau dia obligasi ada kupon atau bunga ya, atau ada pendapatan apabila dia merupakan instrumen bisnis secara langsung. Ya. Nah, return dan risiko ini ya, ternyata berjalan searah. Ya. Artinya apa? Ketika risikonya tinggi, ya, returnnya pun harusnya memberikan nilai yang tinggi.
ya, ketika returnnya rendah, ya, risikonya juga memberikan risk free return misalnya. Ya, artinya apa? Risiko akan sama dengan return. Ya, nah teman-teman, Bapak Ibu di sini, ya, saya mengingatkan bahwa jangan ya, tergiur dengan return yang besar, ya, dan tipikalnya biasanya tidak diceritakan risikonya. Ya, itu eh, sudah terjadi itu di masyarakat kita. Ya. Padahal teman-teman ingat ketika return tinggi, risikonya juga akan tinggi. Ya. Nah itu adalah konsep risiko dan return. Ya, dari risiko bisa kita turunkan. Nah ini yang tadi saya tandain. Ini penting. Instrumen udah ngerti, ya, jangka waktu sudah ngerti, tapi terkadang ya Bapak Ibu teman-teman investor itu lupa ya bahwa bicara investasi kita akan bicara sejauh mana investasi itu cocok nggak dengan diri kita. Ya. Jadi bukan cuma pasangan yang cocok atau enggak, ya, tapi ya kita dengan instrumen investasi ya itu bisa dicek ya kecocokannya ya pas atau enggak ya dengan adanya profil risiko. Nah, profil risiko itu merupakan ukuran ya yang menunjukkan sejauh mana seorang bersedia menerima atau mengambil risiko untuk mengejar tujuan dari investasi tadi. Ya, kemudian ciri-cirinya ya nanti kita bahas, tapi ya profil risiko atau risk tolerance ini terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada konservatif ya atau risiko rendah, risiko moderate, sedang ataupun risiko tinggi ya, risk taker atau risk lover, agresif ya. Nah, kita bahas satu-satu ya, risk konservatif ya atau low risk ya. Ini adalah tipikal investor ya. Jadi coba Bapak Ibu renungkan ya. Saya masuk yang mana nih? Ya. Kalau konservatif atau risiko rendah berarti apa? Ini cenderung untuk tidak menerima risiko atau menerima sedikit risiko ya dalam portfolio investasi mereka ya. Kemudian yang dicari adalah jaminan nilai yang tidak turun ya, tapi juga tidak naik secara drastis dan mementingkan likuiditas dari dana kita. Ya, jadi ketika kita butuh cepat tinggal dicairkan ya dengan nilai yang tidak turun. Ya. Terus kemudian apa? Meminimalkan dan menghindari profil risiko, ya, memilih produk-produk seperti ya, pasar uang atau produk perbankan ya yang secara nilai lebih terjamin, value-nya tidak akan turun. Ya, keamanan modalnya. Itu satu. Jadi kalau teman-teman, oh kayaknya saya kayaknya yang ini deh. Ya, berarti teman-teman masuk ke dalam profil risiko rendah. Instrumennya apa? Sebenarnya teman-teman yang cocok ini. Ya, tapi kayaknya saya yang lain deh. Kayak kita lihat yang kedua. Ya, risiko moderate ya atau risiko sedang. Ya, jadi bukan cuma keamanan dan perlindungan nilai. Ya, di sini mulai adanya kata kuncinya adalah menerima beberapa risiko untuk tumbuh. Ya. Jadi yang nilainya akan jauh lebih tinggi pertumbuhan atau return-nya. Ya. Kemudian mulai menggabungkan ya dari sisi reksadana, obligasi, pendapatan tetap ya atau risiko sekuritas lainnya ya, mulai mengkombinasikan mixing antara aset-aset ya. Kalau tadi full di pasar uang, sekarang sudah mulai masuk ke pasar modal ya, adanya dividen, adanya pertumbuhan aset ya, adanya return yang lebih tinggi daripada bunga bank dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari ya personal atau profil yang memang memiliki toleransi risiko yang sedang. Ya. Nah, mulai nih, berarti ada 2 pilihan. Risiko rendah, risiko sedang. Nah, yang ketiga, ya, ada risiko tinggi, ya, agresif, risk rover, risk taker. Ya. Nah, ini lebih berani lagi nih Bapak Ibu. Ya. Memahami pasar lebih baik. Ya. Secara kemampuan, mungkin dia belajar, ya, atau dia memiliki pengetahuan yang diperoleh dari sekolah, kuliah, ya, atau kursus, ya, workshop dan sebagainya bisa. Ya. Tapi pada dasarnya
ya risiko agresif atau risk taker ini ya ini punya pemahaman yang lebih baik ya dari keseluruhan instrumen-instrumen investasi yang ada di sebuah negara ya atau bisa juga lintas negara ya. Kemudian apa? Ya, membeli instrumen yang nilainya berubah-ubah, pertumbuhannya naik turun, volatile ya. Dan orang-orang pada risk taker atau risk agresif ini tidak masalah ya dengan adanya perubahan harga ya atau perubahan nilai dari portfolio investasinya. Ya. Kemudian apa? Risiko agresif ya mementingkan pengembalian maksimum. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Ya, jadi bukan lagi mengejar modalnya tidak berubah atau modalnya terlindungi, tapi ya orang risk taker ini adalah berani mengambil risiko dengan harapan mendapatkan pertumbuhan atas asetnya. Ya, berarti kita sudah bicara tiga. Nah, teman-teman coba dipikirkan, saya masuk yang mana ya selama ini ya? Ya, jangan sampai apa? Ketika teman-teman merasa bahwa diri saya risk taker, tapi pada saat harga instrumen portfolionya turun, teman-teman nggak bisa tidur. Nah, berarti apa? Itu nggak termasuk tuh ke dalam ya kategori risiko tinggi. Atau sebaliknya, teman-teman masuk ke risiko rendah, instrumennya, pasar uang dan sebagainya, tapi teman-teman nggak bisa tidur juga. Kenapa? Bukan nggak bisa tidur, uangnya nggak uangnya hilang, nggak akan hilang ya. Tapi apa? Kok pertumbuhannya gini-gini aja? Ya, jangan-jangan teman-teman tertukar antara ya risk taker dengan risk konservatif. Nah, gimana caranya? Ya, nah, caranya adalah untuk mengetahui kita ada di profil risiko yang mana ya. Kita harus kenali dulu ya tujuan investasi kita mau apa ya. Apakah jangka pendek, jangka panjang ya. Gimana kondisi keuangan kita ya, pendapatan, pengeluaran, dana darurat ya, utang atau pengeluaran lainnya apakah sudah terpenuhi ya. Kemudian terkait dengan usia, jenis kelamin ya, gender dan sebagainya. Ya, biasanya investor muda itu jauh lebih berani dari sisi pengambilan risiko ketimbang ya investor yang mungkin lebih senior ya kurang lebih seperti itu. Apalagi ya toleransi risiko Anda bisa Anda ketahui, bisa kita ketahui ketika kita menggunakan bisa kuesioner ya profil risiko banyak di website teman-teman tinggal ketik aja ya form risk profile ya nanti di Almira kita lagi mengembangkan juga. Dan itu teman-teman adalah bagian dari service yang diberikan oleh rekan-rekan di Almira ya, tim marketing ya semuanya akan dibekali oleh kemampuan ya perencanaan keuangan yang memang memiliki kompetensi dan sertifikasi. Ya, nanti kita tunggu saja gebrakan dari Almira ya. Atau menggunakan alat bantu tadi. Ya. Bisa website ya ada di internet ya atau dengan konsultasi ya para ahli. Nanti termasuk dari teman-teman dari Almira dan kalau nggak salah nih ya sekalian saya info juga ya di JCC kayaknya lagi ada acara tuh ya tadi MC lupa ngasih tahu tuh ya mungkin nanti di closing kali ya itu ada acara ISEF ya nah itu ada booth Almira juga nah itu nanti teman-teman dari marketing Almira akan membantu teman-teman untuk bisa mendefinisikan ya selain dari paket ibadah haji ya ataupun ya, umroh dan haji khusus lainnya ya tapi bisa juga mendefinisikan dari sisi perencanaan keuangan ya. Nah, di bagian terakhir ya kita akan lihat kalau kita bicara tadi instrumen keuangan dan sebagainya, kita akan bicara gimana kondisi kita sekarang. Nah, ini udah mulai masuk ke real life-nya ya. Pengeluaran ya, ya, apakah semua dari sisi gaji sudah terpenuhi ya, cicilan jajan sekolah anak ya atau ada juga yang sifatnya ya harapan atau keinginan ya ketika dia sudah memiliki level keinginan ya nah ini harus terjadi ya rekonsiliasi nih teman-teman yang mana mau kita prioritaskan ya tadi di awal slide ya ada tujuan keuangan dengan prioritas pilihan kita ya nah semua kembali ke dalam ya keputusan masing-masing dari individu jadi kalau saya lihat dari 300 yang hadir di sini ya mungkin
punya tujuan atau prioritas keuangan yang beda-beda. Ya. Nah, teman-teman harus bisa mendefinisikan dulu. Ya. Nah, program apa saja yang sudah ada di industri, ya, yang sudah ada di produk-produk keuangan di Indonesia? Ya. Satu, tabungan haji. Ya. Kita akan lihat. Ya. Tabungan haji dari lembaga keuangan bank, ya, keuntungannya, ya, ini akan secara rutin, ya, ada auto invest dan sebagainya, terjamin lebih aman dari OJK, ya, dan dijamin oleh LPS, ya, dapat langsung terdaftar haji, ya, apabila dana sudah mencukupi, ya, misalnya kayak tadi 25 juta untuk haji reguler atau 5.000 US dollar untuk haji khusus, ya, dan ada, ya, pengelompokan dana yang lebih fokus karena yang sudah masuk ke dalam tabungan haji itu tidak boleh, ya, ditarik, ya, dengan, ya, syarat-syarat tertentu, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi harus teman-teman harus memperhatikan, ya, ternyata, ya, dari sisi aturan pengelolaan keuangan haji, ya, ini ada beberapa syarat yang memang nggak boleh sembarangan, ya, atau bank yang ada di Indonesia itu nggak boleh sembarangan menawarkan atau membuat produk yang berhubungan dengan, ya, tujuan keuangan haji tadi, ya. Jadi nggak semua bank, ya, hanya bank umum syariah, ya, atau unit usaha syariah pada bank konvensional, kurang lebih seperti itu, ya. Variabel, ya, biaya-biaya itu harus teman-teman pahami dulu apa yang menjadi pengurang atau pemotong dari administrasi yang sifatnya pada tabungan haji ini, ya. Akses dana terbatas, ya, karena murni hanya program tabungan saja. Jadi secara instrumen, ya, itu mentok hanya di pasar uang tadi, ya, hanya produk-produk perbankan saja, ya. Kemudian gimana, ya, bisa nggak Mas Harun ini jadi pilihan? Bisa, ya. Yang penting teman-teman punya tiga hal ini, ya. Alokasi yang memang sesuai secara nilai, ya, dan untuk mencapai targetnya, ya. Kalau target kita mencapai 25 juta haji reguler atau 80 juta, ya, tadi 5.000 US dollar, asumsi 16.000 US dollarnya, kita harus lihat berapa lama kita target mau mencapai, ya. Kita ambil contoh misalnya 80 juta, ya, 1 bulan 1 juta, ya berarti kita baru bisa mendapatkan kursi di 80 bulan ke depan. Berarti berapa tuh? 80 bulan berarti 5 tahun 60, ya. 6 tahun baru, ya, 72, ya. Sekitar 7 tahun kurang, ya, targetnya. Oh, lama banget yuk. Ya udah tambahin lagi alokasinya. Ya, targetnya kita kurangi, ya, 2 juta. Oke, 2 juta mencari 80 juta, ya. Tadi sekitar, ya, mungkin dari 7 tahun bisa separuhnya tuh, ya, sekitar 3 sampai 4 tahun. Ya, kurang lagi 3 juta. Oke, ya, ya, bisa dipangkas lagi. Ya, bisa 2 sampai 3 tahun. 4 juta dipangkas lagi, ya. 2 tahun, ya, 5 juta bisa dipangkas lagi, ya, menjadi 1 sampai 2 tahun, kurang lebih seperti itu, ya. Tapi diperhatikan, ya, ada, ya, kondisi-kondisi tambahan, ya, baik secara darurat menggunakan dana darurat ataupun asuransi yang harus kita masukkan untuk pertimbangan apabila kita mau menggunakan instrumen tabungan ini, ya. Nah, tadi kita udah belajar tentang investasi, tentang instrumen jenis dan sebagainya, ya. Ya, ini ada yang namanya diversifikasi investasi, ya. Nah, ini sudah saya kelompokkan nih, ya. Ada pasar uang pendapatan tetap, ya, bisa masuk ke risiko rendah, ya. Ada risiko tinggi ekuitas, ya, pendapatan tetap juga bisa masuk ke sini, ya. Atau risiko yang sangat tinggi dari sisi derivatif. Nah, atau risiko yang bisa mencakup kesemuanya ini adalah ada produk reksadana, ya. Ini ada istilah dari sisi investasi, ya, bicara diversifikasi atau eh, penganekaragaman investasi dalam portfolio, ya. Jangan taruh, ya, telur yang kita punya ke dalam satu basket. Nah, ini adalah analogi dari investasi, ya. Karena apa? Ya, ketika keranjang ini jatuh, ya, dikhawatirkan, ya, telurnya pecah. Sehingga apa? Kita harus melakukan yang diversifikasi. Ada risiko rendah, ada risiko tinggi, ya. Risiko rendah dengan return rendah,
Risiko tinggi dengan return tinggi. Nah, diversifikasi adalah kita melakukan ya mixing, pencampuran. Ya. Jadi kalau ini bicara satu keranjang, ya kita punya keranjang lagi, ya dengan telur-telur ya yang mungkin ya, kita bagi sesuai dengan ya alokasi kita dan sesuai dengan profil risiko kita. Tujuannya apa kita diversifikasi adalah ya imbal hasilnya atau returnnya akan optimal. Ya. Jadi yang tadi kita sudah bahas, kelima instrumen atau keempat instrumen ini bisa kita mix. Ya. Ada risiko rendah, sedang, tinggi, ya bisa kita campur. Ya. Oke, nah ini beberapa contoh strategi investasi aja ya. Kalau kita waktu keberangkatan 5, 10 atau 20 sampai 30 tahun ya, semuanya jangka panjang, tapi ada yang panjang banget ya, ada yang panjangnya sedang, ada yang panjangnya normal ya. Instrumennya bisa masuk macam-macam ya. Bisa saham syariah, reksadana syariah ya, sukuk misalnya ya. Kalau yang 5 tahun bisa dengan imbal hasil yang mungkin tidak terlalu tinggi ya. Akibatnya apa? Strategi nabungnya adalah atau strategi investasi kita akan menginvestasikan lebih banyak dananya ya 1.800 per tahun. Ini dengan asumsi mungkin di bawah 5% ya teman-teman ya. 10 tahun ya masuk ke reksadana atau masuk ke obligasi ya. Mulai masuk ke capital market. Ya, ini $100 per bulan. Ya, atau kalau per tahun sekitar lebih sedikit ya. Ini per tahun. Imbal hasilnya sedang. Ya. Atau 30 tahun kita bisa masukkan ke dalam instrumen yang lebih berani. Ya. 50.000 per bulan berarti sekitar 600 ya, per tahun. Ya. Kenapa yuk kok bisa lebih murah? Ya karena apa? Dia dikompensasi dengan jangka waktu yang sangat panjang. Ya. Semakin panjang jangka waktu akan berpengaruh terhadap besaran ya, nilai investasi yang akan kita masukkan. Kurang lebih seperti itu. Ya, atau di terakhir yang akan saya sampaikan adalah kita ikut program haji. Ya, tadi sudah sempat disinggung oleh MC. Ya, bicara haji, baik reguler ataupun khusus. Ya, kalau furoda nggak masuk hitungan ya. Karena furoda harus ya dananya tersedia. Berangkatnya 1 tahun ya, atau berangkatnya di tahun yang sama. Ya. Tapi pada haji khusus dan haji reguler, ya, data dan fakta yang terjadi di Indonesia, ya, ketika masuk ke pelunasan, ya, kurang lebih 30% tidak bisa memenuhi ya, nilai yang tadi di awal sudah kita hitung. Ya, 80 juta, ya, begitu masuk pelunasan jadi 160. Nah, 160-nya nggak achieve tuh, nggak tercapai. Ya, sebagai contoh, ya, kalau kita simulasikan, ya, Kaca direncanakan berangkat di tahun 2025 ya. Apakah dananya cukup ya? Oh ternyata kurang ya. Menurut aturan ya Caca cuma punya 2 kali kesempatan ya. Artinya baru tahun depan dan 2 tahun berikutnya ya untuk bisa tetap berangkat haji ya. Kalau nggak bisa berangkat ya berarti ya sudah ada pengembalian dana yang sudah dimasukkan ke dalam ya dana kursi haji tersebut ya. Dan alhamdulillahnya wah ternyata di 2026-2027 terkumpul tuh bisa berangkat ya. Nah, itu yang harus kita ingat ya dan kita pahami bahwa kursi saja tidak cukup. Kita baru satu langkah ya. Langkah kedua atau langkah terakhir adalah pelunasannya. Oke. Nah, gimana kalau ada tambahan kuota? Tadi sempat disinggung juga ya. Ya. Jangan-jangan percepatan haji itu membuat kita semakin tidak siap. Nah, loh, ya kan? Tadi sudah ditargetkan 8 tahun, ternyata ada penambahan kuota menjadi 5 tahun, ya, atau menjadi 6 tahun, atau menjadi 7 tahun, lebih cepat dari 8 tahun. Ya. Artinya, kita harus mempersiapkan dananya lebih cepat. Ya. Padahal tadi apa? Kita sudah merencanakan 8 tahun aja deh. Seperti saran dari
MC, oh ternyata Mas Aryo ditelepon, ada tambahan kuota nih, maju 3 tahun menjadi 5 tahun ya. Bukannya senang malah deg-degan kan, dananya belum siap ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Nanti tim dari Almira akan membantu mensimulasikan ya, apakah percepatan itu merupakan keuntungan atau enggak. Ya, semuanya tergantung kita. Ya. Nanti contoh kasus lagi, ya. Kalau lebih cepat sebenarnya, ya, ini ceritanya butuh waktu 5 tahun. Sesungguhnya ketika dia lebih cepat, biayanya akan lebih murah. Nah, oke, ya. Misalnya awalnya 2032 di 18 ribu, ya. Ternyata ada percepatan, ya. Nunggunya misalnya 5 tahun. Nah, biaya yang nanti akan dikenakan oleh pelunasan adalah tidak 18 ribu, tidak 17 ribu, tapi 15 ribu misalnya dengan asumsi percepatan 2 tahun, misalnya seperti itu. Ya, tapi pertanyaannya, biaya yang lebih murah kita bisa nggak kumpulinnya? Kita punya nggak dananya? Ya, sehingga apa? Teman-teman harus memahami bahwa ketika kita bicara dana yang harus dipersiapkan, ya, ketika teman-teman sudah dapat kursi, ya, atau ketika teman-teman mau mencapai DP atau mendapatkan kursi, ya, teman-teman harus menghitung ya, apakah dana yang bisa saya alokasikan setiap bulannya ya, itu bisa mencapai target kursi atau target pelunasan ya, sesuai dengan ya, tahun yang kita targetkan tadi ya. Nah, logiknya ya, kendaraan yang harus teman-teman gunakan adalah mau tidak mau teman-teman harus melakukan ya investasi ya. Sekali lagi, Almira atau perencana ID tidak mengelola dana ya, karena kami bukan expert dan tidak memiliki izin ya untuk bisa mengelola dana. Silakan teman-teman nanti diskusi dengan tim dari Almira dan rencana ID. Nanti kita akan coba merekomendasikan beberapa ya produk ya investasi yang memang dikelola oleh manajer investasi yang berizin dan bersertifikat yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan pelunasan haji? Ya, jawabannya secepat-cepatnya. Tapi kembali lagi, ya, semua itu sudah ya memang sudah ditakdirkan, sudah digariskan ya kapan kita akan bisa menunaikan haji. Tapi kita butuh persiapan. Ya, ketika kita bisa berangkat lebih cepat, alhamdulillah. Ya, tapi dananya pun harus kita persiapkan lebih cepat. Nah, logika percepatan ini harus teman-teman pahami. Ya, jangan sampai kita udah senang, wah maju alhamdulillah 1 tahun ya atau 2 tahun. Dananya lupa. Ya, 30% tadi ya yang terjadi ya gagal berangkat atau tunda berangkat karena dananya nggak siap. Nah, itu harus teman-teman bisa pahami. Jangan sampai teman-teman ya eh, merasakan atau ya ada pada posisi yang 30% ini. Ya. Jawabannya apa? Kita harus mengkatalis mempercepat dengan adanya investasi ya sesuai dengan profil risiko dan target ya pencapaian teman-teman ya. Atau bisa juga ya kalau teman-teman lihat ya nanti mungkin marketing dari Almira ya ini ada beberapa alternatif ya dari sisi pencicil ya, jadi mencicil dulu baru berangkat ya ya dengan lembaga pembiayaan yang memang sekali lagi terdaftar secara izin dan memiliki ya kompetensi di Indonesia ya dikeluarkan oleh regulator ya baik secara kursi hajinya ya dan pelunasannya biasanya yang menggunakan akad syari ya. Ini sudah ada ya tapi teman-teman silakan perdalam lagi ya kalau nggak salah di Almira juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga pembiayaan yang bisa menjadi pilihan ya untuk teman-teman ya bisa menunaikan ibadah haji. Sekali lagi bukan berangkat dulu baru bayar cicilannya ya teman-teman ya, tapi ya dipenuhi dulu cicilannya ya sesuai dengan target, baru teman-teman bisa berangkat. Jadi ini lembaga pembiayaan yang
memang sesuai dengan akad syariah juga. Oke, ini juga bagian dari part eh, kelebihan dari Almira ya, sudah bekerja sama. Nanti teman-teman silakan hubungi marketing dari Almira ya. Nanti akan dibantu untuk bagaimana kita bisa menghitung ya, baik haji ataupun umroh ya dengan menggunakan platform di Rencanaku ID ini ya. Nah, ini spill-spill paket nanti akan dijelaskan oleh MC dan tim dari Almira. Oke, dari saya sepertinya cukup ya. Terima kasih ya di kesempatan yang eh, kedua ya, dan kesekian kali sebenarnya sudah sering ya Almira mengadakan webinar untuk persiapan haji dari sisi keuangan ya. Jadi semoga bisa menambah eh, pemahaman teman-teman ya. Oh ternyata berangkat haji itu secara keuangan cuma cukup dua hal saja. DP kursi hajinya ya atau mendapatkan kursi hajinya dan pelunasannya pada tahun ya yang sudah disepakati pada porsi haji di Kementerian Agama. Ya, tapi kalau teman-teman tidak aware dengan hal tersebut, ya teman-teman ya bisa gagal atau tunda berangkat haji. Jadi itu yang ya kenapa eh, tim Almira Group ya sangat concern ya ngajak saya dan beberapa teman-teman dari perencana keuangan bersertifikasi CFP ya untuk mengedukasi ya melakukan ya literasi kepada jemaah ataupun calon jemaah ya. Jadi yang belum punya kursi haji juga harus memahami bahwa kita harus merencanakan keberangkatan haji itu secara baik ya dan sesuai dengan apa yang kita miliki ya, kita targetkan ya dalam hidup ini. Kurang lebih akhir kata dari saya ya. Terima kasih, plan your life for better future untuk masa depan yang lebih baik ya. Untuk mencapai semua tujuan keuangan teman-teman termasuk ya persiapan untuk ya, dana untuk keberangkatan haji ya. Itu penutup dari saya. Ya, terima kasih semoga bermanfaat. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke ya MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Mas Aryo nih. Banyak hal yang kita highlight dari apa yang disampaikan Mas Aryo. High risk, high return. Berapa resiko yang Anda berikan, berapa yang kembali ke Anda. Nah, apalagi Bapak Ibu, apa yang namanya terkait inflasi. Jangan sampai kita sudah ikut nih daftar haji reguler lah dikatakan seperti itu. Ternyata saat kita pembayaran pelunasan, kita tidak tahu inflasinya seperti apa dan ternyata yang akan kita lunasi tidak sesuai dengan harga awal. Betul. Nah, masalahnya Bapak Ibu semuanya kita belum tahu nih inflasinya setinggi apa. Maka dari itu Bapak Ibu, karena kita ingin menakarnya supaya semuanya tertakar misalnya bismillah nih di 8 tahun aja, nyok kita sama-sama. Kita sampaikan apa yang telah kita siapkan. Tapi sebelumnya terima kasih banyak atas apa yang disampaikan Mas Aryo, konkret banget terkait apa yang benar-benar harus kita rencanakan. Betul. Apa yang harus kita lakukan, pilihan apa saja yang bisa kita pilih untuk keuangan kita mau kita berikan kemana dan lain sebagainya. Dan pastinya Bapak Ibu semuanya dari apa yang disampaikan Mas Aryo kita sudah siapkan nih. Nah, apa yang ingin kita sampaikan? Informasi penting khususnya di Almira ini. Nah, apa aja sih Karos? Ya, baik Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan dari Bapak Aryo terkait perencanaan keuangan ya. Tadi juga sudah kita sempat bahas mengenai ketentuan-ketentuan terkait kuota haji khusus. Nah, sekarang ini waktunya adalah kita menginformasikan paket-paket haji khusus dan umroh yang memang di Almira Travel sudah kami siapkan. Oke. Untuk paket haji khusus sendiri di Almira Travel nanti ini udah Bapak dan Ibu bisa melihat ya flyer yang sudah kita tampilkan. Paket haji khusus ini di Almira Travel kita memiliki 3 jenis paket. Ada paket reguler, paket VIP, dan paket premium. Dari ketiga paket ini memang kita sudah sediakan atau kita sudah fasilitasi dengan hotel-hotel yang jaraknya juga tentunya sangat dekat Kafal Dur dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi.
kita harganya mulai dari 9.950 US dollar. Wow, wow. Oke, dengan tentunya ya tadi dengan jarak maktabnya pun itu sudah sangat dekat dengan tempat pelontaran jumrohnya. Ini untuk estimasi keberangkatannya adalah yang tadi ya, haji khusus 2032 atau 2033 atau estimasi di 8 tahun ke depan. Baik, Bapak dan Ibu, di sini kita selama webinar berlangsung ada beberapa diskon dari ketiga paket yang tadi sudah kita tampilkan. Nah, untuk paket premiumnya diskonnya adalah 150 US dollar per orang. Waduh, gede. Masya Allah. Oke. Jadi dari tadi ya harganya 9.950, jika Bapak dan Ibu pilih paket premium, dipotong lagi nih diskonnya. Berarti tinggal 9.800. Betul. Masya Allah. Dan paket VIP-nya diskonnya adalah 350 US dollar. Masya Allah, siap. Dan yang terakhir kita adalah ini runner up-nya, paket platinum diskonnya adalah 500 US dollar per orang. Nah, Bapak Ibu, tunggu apa lagi? Mumpung ada diskonnya, silakan Bapak Ibu pilih. Nah, apalagi nih yang Ya, siap. Selanjutnya dari sini adalah Bapak dan Ibu, kita ada 2 metode untuk pendaftaran haji khususnya nih. Jadi kita bisa pertama metodenya dengan pembayaran cash. Haji khusus itu dengan pembayaran USD 4.500 saja ini Kak Fadul sudah bisa mendapatkan nomor porsi haji khususnya. Masya Allah. Nah, yang kedua adalah dengan metode pembiayaan haji khusus, di mana kita memang bekerja sama dengan Amitra Syariah. Ini khusus pendaftar dengan metode cash atau bayar langsung DP hajinya sebesar 4.500 US dollar per orang, itu ada tambahan nih, ekstra diskonnya sebesar 100 US dollar per orang. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi Bapak Ibu semuanya di sini banyak banget tambahan-tambahan diskonnya. Maka dari itu Bapak Ibu jangan terlewat, langsung aja set klik link yang ada di chat box, komunikasi langsung, tanya apa yang bisa harus kita lakukan untuk mendapatkan diskon-diskon ini. Apalagi Karos? Nah, ini dia yang tidak kalah menariknya Bapak dan Ibu. DP 0 rupiah. Kapan lagi nih sudah bisa mendapatkan nomor porsi haji khusus? Silakan Bapak dan Ibu, boleh langsung chat di kolom komentar ya. Bagaimana penjelasan kok 0 rupiah sudah bisa mendapatkan nomor porsi haji khususnya? Boleh. Nah, ini adalah menarik. Nanti silakan Bapak dan Ibu chat di kolom komentar. Betul sekali. Lanjut Karos, kasih lagi. Nah, sekarang adalah haji khusus dengan metode pembayaran Amitra Syariah. Gimana nih? Oke. Jadi di sini adalah kita promonya bebas biaya administrasi atau 0%. Jadi di mana kebetulan ini kita sebentar Kak Fadur. Jadi ngomong-ngomong, Almira Travel ini sedang melangsungkan pameran di JCC. Oh. Jadi dari tadi saya udah kasih promo-promo, ini di mana sih sebenarnya gitu ya? Oke, siap. Jadi gimana nih, gimana? Jadi kita sedang melangsungkan pameran di JCC, ini adalah Indonesia Syariah ya. Indonesia Syariah Economic Festival. Betul, atau Muslim Travel Fair. Di mana di sini ada beberapa travel juga yang bergabung. Betul. Nah, khususnya kita kasih diskon-diskon menarik selama pameran berlangsung. Salah satunya yang tadi 0 rupiah. Jadi ikut pembiayaan haji khusus Amitra Syariah. Betul. Cukup menyerahkan dokumen KTP dan kartu keluarga saja. Situ nanti sudah bisa diproses untuk nomor porsi hajinya. Makanya syarat dan ketentuannya silakan chat di kolom komentar. Yes, ditanya-tanya lagi Bapak Ibu, jangan sampai kita infonya tidak lengkap. Betul. Yang akhirnya nanti ketika datang, wah kok gini. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu kalau misalnya sekarang pengen penasaran, langsung aja chat dulu, langsung tanya dulu. Nanti kalau misalnya ada waktunya datang langsung ke JCC di Hall B. Betul. Nah, di Hall B di T36 sampai T39. Tenan kita di sana ya Bapak Ibu ya. Betul. Apalagi? Kasih lagi. Oke. Tadi haji khususnya. Oke, sekarang kita masuk ke umrohnya nih Kak Fadlur. Itu dia. Oke. Nah, di sini kita memang ada program umroh nih tanggal 9 Desember. Di sini program umrohnya adalah langsung atau direct, pesawatnya itu adalah Garuda landing di Madinah Kak Fadur. Selain itu, kita juga umrohnya membersamai dengan Bapak Dr. Tubagus Wahyudi. Siapa sih ini Kak Fadur? Bapak Ibu semuanya, jadi kami juga ini adalah salah satu dari guru kami di Almira ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, Bapak Dr. Tubagus Wahyudi ini adalah motivator nasional dan internasional. Beliau sering sekali juga membersamai kita ketika umroh dan beberapa perjalanan, membahas tentang bagaimana mensucikan diri kita, bagaimana kita mendalami, mengenal diri kita.
banyak perjalanan-perjalanan umroh dan dikaitkan dengan perjalanan-perjalanan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, ketika beliau membersamai umroh di bulan Desember nanti, insya Allah saya pun sebenarnya pengen banget. Karena bukan hanya sekedar perjalanan umroh saja, tapi dibahas juga mengapa sih kita harus berjalan atau mendekati Ka'bah, atau bagaimana kita mengenal diri kita. Apakah kita sudah ke Ka'bah atau ke Mekah atau melakukan perjalanan umroh itu bisa dikatakan kita tuh pulang dengan keadaan yang sudah benar-benar mabrur. Nah, itu dibahas tuntas. Dan ternyata perjalanan umroh itu, Kak Ros, menurut Bapak Tubagus Wahyudi, bukan hanya saat perjalanan saja. Bagaimana setelah perjalanan itu berbekas atau tidak ke kita. Jadi, ya 9 Desember ini sudah dikhususkan bersama Bapak Dr. Tubagus Wahyudi. Maka dari itu Bapak Ibu yang berkesempatan, mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang sudah, Mas saya udah daftar haji. Untuk menunggu haji, ya mungkin ada waktu untuk umroh, bisa dibersamai oleh Bapak Tubagus Wahyudi. Dan nanti insya Allah apaan aja sih tanggalnya? Oke, ini tanggal 9 Desember ini menarik Kak Oh, Fadlur. 9 Desember ya. Dibandingkan dengan tanggal lainnya, yang tadi pertama umroh kita akan dibersamai oleh Bapak Yang Dr. pertama Tubagus. itu ya. Yang kedua nih Kak Fadlur, Apalagi tuh? diskonnya ini sebesar 4 juta rupiah, mulai dari 4 juta rupiah. Oke, jadi dari harga Luar paket yang biasa sudah loh. tertera ini mulai dari Aha. 32 juta masih dapat diskon lagi loh, 4 Didiskon. juta rupiah. Jadi Anda tuh hanya bayar 28 ya. Betul, Kurang lebih ya. Dan itu masih bisa mendapatkan bonus-bonus atau paket-paket yang lainnya loh. betul. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika memang ada rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang kiranya, Mas kayaknya saya belum bisa berhaji atau ini seperti apa, tapi bisa atau pengen banget datang ke Ka'bah, ke Makkah dan lain sebagainya untuk melakukan ibadah umroh, berikan informasi ini Bapak Ibu. Karena memang kapan lagi kita memberikan fasilitas kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita terkait info-info penting seperti ini. Nah, itu diskonnya saya baru dengar di Almira itu sekali memberikan diskon sebesar itu. Maka dari itu 9 Desember Bapak Ibu, Ya, yuk. segera amankan seatnya dan dapatkan promonya. Betul Oke. sekali. Oke, Oke. Selain apalagi itu di ya? tanggal Desember kita masih banyak nih Kak Fadrul. Oh. Cuma kan Desember ini musimnya liburan. Oke, Anak-anak sekolah udah mulai liburan juga ya, akhir tahun. Nah, selain tanggal Desember, kita ada tanggal 22 Desember, 23, 25 Desember. Ini pun kita punya banyak menarik diskonnya tadi ya. Silakan Bapak dan Ibu boleh cek, boleh ini ya, chat di kolom komentar. Yes, langsung saja terhubung dengan sales kita, nanti akan diberikan informasi terkait yang kami sampaikan. Ya, lagi yang terakhir kita tidak kalah menariknya, kita punya paket series yaitu umroh spesial Al-Ula plus Thaif. Jadi Masya Allah. selain kita kan biasanya kalau umroh yang 9 hari gitu ya, Hmm. ziarah keliling kota Madinah, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah ya Yang sudah rata-rata pernah, ya. iya. Nah, ini kita kasih experience terbaru untuk para jamaah, yaitu kita ada city tour Al-Ula dan Thaif supaya jemaah lebih memanai sirah-sirah dari suatu Betul. tempat tersebut. Betul sekali Bapak Ibu. Ada lagi nggak, Kak Ros? Oke, yang terakhir tidak kalah pentingnya yaitu Almira Travel tadi ya sedang melaksanakan atau sedang berlangsung pameran di JCC itu mulai dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 3 November nih. Terakhir hari Minggu nih Kak Fadlur. Jadi silakan Bapak dan Ibu datang ke booth kami ke Almira Travel di T36 sampai 39 boothnya ya. Di sana dapatkan diskon menarik mulai dari umroh up to 4 juta dan haji itu diskonnya 150 US dollar plus 100 dolar lagi untuk yang mendaftar cash. Silakan segera mengunjungi booth Almira Travel dan dapatkan promonya. Yes, Bapak Ibu semuanya, untuk menjadi edukasi buat keluarga kita dan juga anak-anak kita, di Almira Travel juga ada VR ya. Ya. Virtual juga untuk memaknai perjalanan Sirah Nabawiyah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita masih mendengarkan info dan juga belum ada kesiapan dana dan lain sebagainya. Tapi kita berikan langkah terbaik kita dengan cara apa? Boleh Bapak Ibu juga kalau misalnya Sabtu Minggu ini lagi kosong ya, bisa juga main ke tenan kita di JCC. Bapak Ibu silakan. Di sana juga selain kita mendapatkan informasi penting, edukasi dan lain sebagainya, kita juga bisa menikmati Sirah Nabawiyah dengan virtual. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini dari informasi-informasi yang kita sampaikan mungkin
Bapak Ibu ada yang terlewat 1-2 informasi. Alangkah baiknya Bapak Ibu langsung saja chat atau klik link yang ada di komentar atau di chat box Anda. Kemudian nanti akan terhubung kepada sales kami yang nantinya silakan Bapak Ibu bebas untuk bertanya. Bahkan Bapak Ibu untuk membuat janji pun boleh ya. Misalnya Mas, saya mau ngechat hanya untuk pengen janjian besok ke JCC, boleh nggak sih? Boleh Boleh banget banget silakan Bapak Bapak Ibu. dan Ibu. Kita senang banget ya kalau Betul. misalnya memang kalau chat itu menjadi wasilah kita untuk berkomunikasi. Betul, untuk silaturahmi. Tapi kalau misalnya kita ketemu langsung tuh kayaknya lebih enak ya. Betul. Jadi Bapak Ibu silakan boleh juga kalau misalnya ngechat untuk janjian ketemu itu lebih baik. Lebih biar kita bisa nge-share informasinya itu lebih menyeluruh ya. Betul, lebih seperti jelas. itu. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, kayaknya kita sudah borong semuanya untuk diskon, untuk hadiah dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal bagaimana Bapak Ibu menentukan sikap. Karena memang ingat Bapak Ibu sekarang sudah di tahun ke-8. Maksudnya tahun ke-8 itu adalah 8 tahun ke depan. Betul. Ya. Sudah Perjalanan. 2032, bahkan tadi sisa 9 ribuan lagi ya Kak Fadur ya. Betul. Sudah mungkin mau masuk antrian ke tahun berikutnya nih. Yes. Nah maka dari itu Bapak Ibu semuanya jadikan ini adalah langkah kita untuk mengambil sikap dan semoga menjadi rezeki Bapak Ibu semuanya. Amin. Untuk bisa bergabung di program haji khusus ini bersama dengan Almina Travel. Nah Bapak Ibu semuanya kita sudah mencapai di penghujung acara dan Bapak Ibu semuanya alhamdulillah pada malam hari ini kita juga sudah diberikan materi oleh Mas Aryo terkait dengan manajemen keuangan pastinya di webinar series keuangan haji. Nah Bapak Ibu semuanya insya Allah kita akan bertemu lagi di agenda-agenda kedepannya bersama Almira Travel. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sampai jam ini, malam ini sudah bergabung dengan kami juga. Yang insya Allah mudah-mudahan ilmunya dapat, actionnya juga dapat. Nah Bapak Ibu semuanya, saya Muhammad Fadul Rahman dan rekan saya Rosita Oktaviani. Nah, kami juga mohon maaf Bapak Ibu semuanya kalau misalnya ada salah sikap, salah ucap, dan juga salah kata. Terima kasih banyak kehadirannya Bapak Ibu pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa natubu ilaih. Terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Izin live Kang. TV-nya mati dari tadi. Udah, suara gue udah mati.